proses riset. Oke, silakan Bapak Ibu. Tadi kayaknya banyak. Satu lagi monggo Pak. 1, 2, 3 nih. Kami nih Pak. Iya, alhamdulillah. Kayaknya sampai sore. Silakan Pak. Sampai sore nih kayak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Baik tadi. Saya sahabatnya Mas Ahyar ini. Kalau saya cuma jadi guru doang, Mas Ahyar multi talenta, termasuk di KPU juga itu. Iya, pejabat juga itu. Kan kocomu biar dong. Ini kebetulan kita juga sama-sama dari utara, Wonokerto. Mas Ahyar itu kebetulan kecilnya di Pantai Utara tapi di kota. Kalau saya masih tetap di kabupaten di Wonokerto. Ini Pak, saya manggil Pak Di, mohon izin biar lebih dekat, termasuk dengan Mas Ribut atau Kang Ribut ya, biar kita ini sama orang Pekalongan juga Pak Ribut itu. Iya, berarti kita akan semuanya masih saudara ya. Pekalongan ternyata punya potensi yang cukup besar ya, cuman mungkin belum bermunculan. Termasuk Pak Di yang dari Solo, karena sudah lama di Pekalongan, insya Allah menjadi warga Pekalongan. Untuk judul ini memang sangat menarik Pak, terutama karena ada kata ganjilnya ini. Kisah ganjil itu kan kita juga jadi penasaran ini, ganjilnya di mana. Nah mungkin yang jadi pertanyaan saya Pak Di, ini kan riset ya, risetnya itu riset 2 alam apa 1 alam ini saya mau tahu juga ini. Karena riset artinya gini, memang sesuai ilmu pengetahuan atau mungkin tadi ada riset apa ya, riset religi lah gitu ya, mungkin ada kayak gitu ya. Karena kalau dilihat itu biasanya yang bisa menjelentrekan kisah-kisah itu kan tadi Pak Di juga menyampaikan gitu, kok kayaknya kayak temenan itu pernah mengalami apa enggak. Nah yang menjadi pemikiran kita mungkin juga seperti itulah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada riset yang tadi dua alam tadi. Apakah cuma riset itu toh? Apa riset satunya lagi juga ini ya? Termasuk tadi yang sampai ke atas itu mana itu? Kandang Serang dan sebagainya. Sekedar cerita ya Pak Di. Memang betul tadi kalau Pak Di memprediksi, bukan ramal ya, tapi memprediksi mungkin sampai ke atas sana itu tahun berapa tahun sekian. Waktu saya kecil itu saya juga diceritain orang-orang tua saya Pak Di. Jadi katanya dulu parkir perahu Wonokerto itu tidak di Wonokerto, malah sampai di Karangjati. Jadi melewati Pasar Wiradesa. Artinya kali yang di Wonokerto itu sangat lebar, sangat besar, dan mungkin airnya sangat melimpah. Bahkan ada yang bilang sampai bisa ke Ndoro. Nah itu kalau tadi yang disampaikan Mas Ribut itu cuman pola, kemudian apa circle apa itu perputaran itu ya, mungkin bisa juga ya, saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat secara awam tidak mungkin kali ini saya ciut-ciut kok kayak gitu gitu. Tapi kalau cerita-cerita yang dulu itu seperti itu. Jadi parkirnya orang Wonokerto, kapalnya itu parkirnya di sekitar Karangjati. Jadi melewati Pasar Wiradesa Mas, ke selatan. Kemudian cerita lagi, kapal itu bisa sampai ke Doro. Dari Wonokerto bisa sampai ke Doro. Saya juga enggak tahu, cuma cerita dari orang tua dulu. Dan orang-orang ini pernah mengalami dulunya itu ya. Terus yang berikutnya mungkin tadi yang disampaikan Mas ini dari ini ya, SD itu ya. Tentang prajurit dari Mataram yang ke Pekalongan itu, kalau nggak salah itu berarti tentang Baurekso ya, itu tentang Baurekso. Kemudian tentang ini yang apa itu penguasa laut itu, Dewi Lanjar ya, betul. Dewi Lanjar tadi diceritakan macam-macam, tapi endingnya Pak Di tadi mendidik ya. Itu kan ceritanya kayak gini itu, seolah kalau mohon maaf kalau pemikiran saya Pak Di sudah mulai membawa kita ke sebelah yang sini, tapi tidak membawa kita yang sebelahnya ini. Terus yang itu Pak Di, masalah apa tadi itu untuk yang ini penurunan tanah betul Pak Di secara ilmiah itu ya. Jadi sekitar tahun menjelang 90 sampai 90-an itu orang-orang di Wonokerto yang punya duit itu mulai melakukan pengeboran Pak Di untuk air.
Jadi untuk air tertis itu. Nah itu mungkin salah satunya seperti itu. Orang-orang yang punya duit lebih mau buat sumur itu Pak di air tertis itu, airnya betul-betul bagus, sangat murni, jernih, tidak terasa apa-apa. Artinya betul-betul netral, murni betul-betul. 1, 2, 3 mulai ada beberapa rumah yang sudah mulai tidak keluar airnya. Itu mungkin menjelang seperti ini. Apalagi ditambah dengan yang Alam Jaya ya Pak, yang es itu, pabrik es itu. Itu kan sangat mengeksploitasi air tanah yang ada di wilayah Pantura, mulai dari Wonokerto sampai Ngebum dan sebagainya. Itu kan kayak gitu, mungkin airnya itu tadi, kemudian tanahnya karena airnya kosong, tanahnya ambles. Itu mungkin secara ilmiah, tapi saya tidak tahu. Pak Di mungkin punya pandangan lain tentang itu kan, saya tidak tahu ya. Itu mungkin itu Pak Di yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang menjadi perlu saya mendapatkan info lebih banyak tentang sintren itu tadi. Sintren memang benar ada, waktu dulu saya kecil pernah ada muncul sesekali itu, terutama digerakkan oleh orang-orang nelayan yang ada di perumahan nelayan Wonokerto Pak Di, yang dekat